Ya pemirsa, selamat sore. Ini hari Sabtu 14 Desember 2024 ya. Hari ini kita baru aja dapat informasi ya bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, tulisannya memang Yoon Suk Yeol, tapi atas permintaan pribadi yang bersangkutan ya beliau meminta namanya dilafazkan sebagai Yoon Suk Yeol. Nah, jadi Presiden Yoon Suk Yeol baru saja dimakzulkan oleh Parlemen Korea Selatan atau Majelis Nasional Korea Selatan dengan perolehan suara dari 300 anggota parlemen, 204 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol. 192 dari oposisi ditambah 12 dari Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party PPP yang menjadi partai berkuasa di Korea Selatan. Dan kita baru dapat kabar itu pada beberapa menit yang lalu ya. Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan karena keluarkan undang-undang darurat militer, undang martial law, karena katanya ada mereka-mereka yang anti Korea Selatan dan dituduh sebagai bagian dari pihak-pihak yang dibayar oleh Korea Utara untuk stabilitas negara. Nah, nih teman-teman ya, perhatiin ya. Ini kan ada di depan saya ini kan ada Toyota Fortuner facelift yang baru, ya. Facelift yang mukanya pakai muka legender, ya. Nih perhatiin ya. Nih, ini adalah sebuah Toyota Fortuner facelift terakhir yang baru dimasukkan oleh Toyota Astra Motor beberapa waktu yang lalu. Ini kan tampang depannya udah pakai tampangnya legender di Thailand. Cuma memang lampu depannya, lampu nih ya, aduh kamera masih. Nah, ini lampu depannya memang masih nggak pakai lampunya legender, cuma grillnya aja yang pakai tipe dari legender. Dan ini Fortuner yang ini kebetulan tipe VRZ. Nah, ini Fortuner VRZ ini nggak dapat sequential turn light atau sequential signal light seperti di tipe GR Sport. Nah, nih perhatiin ya, ini pelek yang motifnya kayak gini nih, ya, please. Nah, nih peleknya motif kayak gini. Ini adalah pelek yang dipakai di Fortuner Legender dan sekaligus Fortuner GR Sport Legender yang pakai muka legender di Thailand. Cuma bedanya yang ini, kalau di Thailand pelek yang kayak gini ukurannya 20 ring 20 inci peleknya. Profilnya 265/60 R18 ring 18. Kalau di Thailand ini ring 20. Warnanya sama, hitam juga yang dipakai di tipe GR Sportnya gitu loh. Kayak gini motifnya. Ternyata dijual ya, masuk ke sini ya. Nah, cuma pelek yang kayak gini, yang legender kayak gini hanya ada di tipe VRZ. Sementara di tipe legendernya beda sendiri. Nah, ini belakangnya. Ini adalah tipe VRZ yang sudah TSS belum ini? Biasanya kalau ada TSS itu ada di ini. Ada kayak itunya, apa? Coba lihat dulu. Oh enggak, ini belum TSS, belum Toyota Safety. Ini tipe VRZ yang 4x2 masalahnya.
Kalau tipe VRZ 4x2, walaupun ini logo Toyotanya dikacain, udah ada kamera, walaupun ini logo Toyotanya dikacain, udah ada kamera 360. Tapi kayaknya sih udah kali ya. Udah apa? Kayaknya itu adalah varian yang nggak tahu ya sudah TSS atau belum, atau Toyota Safety Sense apa belum. Nah, itu yang membuat Fortuner GR Sport 4x4 atau Tetra Drive yang tadi, yang pakai muka legender tadi, ada sisi annoyingnya yang di Lucknuts Auto Junkie, yaitu peleknya motifnya nggak sama dengan yang tipe di bawahnya. Ukurannya kecil, R18 bukan R20 seperti aslinya. Terus di Thailand itu dia speakernya atau audionya dia pakai JBL, bukan speaker audio abal-abal. Dan head unitnya kalau untuk yang tipe GR Sport yang pakai muka legender, dia OEM, dia OEM, Original Equipment Manufacturer. Itu kayaknya OEM. Dan yang terbaru ya, itu tuning mesinnya. Mesinnya sama 1 GD FTV 2800 cc, tapi dengan tuningan atau modifikasi yang terkini, dia bisa menghasilkan tenaga 224 PS, selisih 20 PS dibandingkan yang tadi yang cuman 204 PS ya. Dan torsinya 550 Nm, selisih 50 Nm daripada yang tadi. Walaupun buat saya untuk mobil seperti Fortuner itu tenaga 204 PS dan torsi 500 Nm itu hitungannya udah besar. Besar dong. Iya, hitungannya udah besar, karena mobil 4 silinder itu, mobil diesel 4 silinder itu tenaganya nggak ada yang melebihi 240 PS. Tenaganya mobil diesel 4 silinder itu tenaganya pada umumnya nggak ada yang melebihi 240 PS gitu. Kalau itu tenaganya masih tergolong besar lah. Yang pertama kali main di situ adalah sebenarnya Chevrolet Trailblazer dan Ford Everest Bullet, Everest generasi ketiga, yang dia di varian tertingginya mendapat tenaga 201 PS. Kala itu Trailblazer pakai 2800 cc 4 silinder ya, pakai Duramax. Kala itu Everest yang tertingginya adalah 3200 cc 5 silinder, tenaganya 201 PS, torsinya 500 Nm. Sebelum Everest itu menurunkan mesinnya jadi 2000 cc 4 silinder twin turbo, pakai Eco Blue ya, kalau dieselnya Eco Blue. Tenaganya, karena dia twin turbo, tenaganya jadi 210 PS. Kala itu 213 ya, 213 PS, torsinya 500 Nm. Kalau di Everest yang ini, yang keempat ini, yang saya juluki Everest Super Duty ini, tenaganya 210 PS juga dari mesin yang twin turbo 2000 cc Eco Blue nya. Torsinya sama 500 Nm, dipadankan dengan transmisi 10 percepatan.
10R 90 kode transmisinya. Transmisi yang dibikin patungan antara Ford dan GM. Gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan menjadi Fortuner facelift pamungkas gitu loh ya. Sebelum akhirnya kita menyaksikan Fortuner generasi baru ya. Kayaknya sih bukan pakai TNGA ya. Soalnya Toyota bilang masih akan mempertahankan platform IMV atau IMV-nya untuk underpin Toyota Hilux di masa depan, alias Hilux generasi berikutnya. Karena kalau Hilux itu pakai TNGA C, TNGA F ya, katanya sih TNGA itu adalah mobil platform untuk mobil-mobil body and frame Toyota berkelas papan atas gitu loh, katanya gitu. Tapi semoga aja saya salah gitu loh. Kedepannya Hilux dan Fortuner itu bisa menggunakan platform TNGA-F yang lebih rigid, lebih enak nyetirnya, lebih nyaman mobilnya, dan perform dan enak disetir lah pokoknya gitu ya. Jadi mobil TNGA itu sebenarnya bukan hanya untuk mobil Toyota papan atas aja gitu, papan bawah, papan tengah pun bisa. Iya, nah, semoga aja lah ya. Jadi penasaran seperti apa nanti Fortuner generasi terbaru yang semoga saja menggunakan TNGA bukan IMV ya. Pastinya sih Fortuner akan keluar setelah Hilux ya. Karena nggak mungkin, karena kan Fortuner tuh basisnya adalah Toyota Hilux. Sama halnya kayak Pajero Sport berbasis Triton. Nah, Tritonnya kan udah keluar duluan. Nah, berarti ada kemungkinan Pajero Sportnya menyusul. Bisa jadi barengan sama Fortuner, bisa jadi duluan daripada Fortuner. Kita belum tahu pasti ya. Kita belum tahu pasti. Anak umur Pajero Sport dan Fortuner yang ini sama, seumuran. Iya, seumuran. Udah sama-sama tua. Udah seharusnya berganti model yang biar bisa dipasang ADAS atau ADAS yang mumpuni gitu loh. Fortuner itu cuma kalah beberapa ADAS aja dibandingin dengan Pajero Sport. Terus terang aja ya. Fortuner itu dia punya adaptive cruise control, lane departure warning untuk ADAS-nya, terus ada blind spot monitoring, ya TSS-nya dikit, ADAS-nya lebih dikit daripada Pajero Sport. Kalau untuk ukuran harga 700 besar ya, iya, untuk ukuran harga 700 besar, Fortuner masih kalah ADAS-nya dibandingkan dengan Pajero Sport. Ya, jadi kita Sabtu sore ini ngomong gado-gado aja ya. Ya, asik gitu ya. Sekarang kita ngelanjutin yang saya bahas tadi pagi ya. Modal besar untuk mewujudkan Indonesia maju gitu kan. Sebagaimana kita tahu, untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dan juga mengeluarkan 9,3% menurut Badan Pusat Statistik ya. Menurut Badan Pusat Statistik 99,36% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Makanya untuk mengeluarkan dari kemiskinan dan mencetak penduduk yang berpendapatan per kapita besar, ini modalnya mahal.
Modalnya mahal dan modalnya besar. Dan harus ada yang dikorbankan. Yang pertama adalah perubahan sistem ekonomi yang tidak kapitalistik. Yang kedua adalah 30% dari APBN. Ya, ini yang kita bahas detail. 30% dari APBN untuk pendidikan. Ya, 30% APBN untuk pendidikan. Kenapa 30%? 20% aja memang sudah tinggi. Ya. Lah, sekarang begini teman-teman. Bagaimana bisa kita membangun sumber daya manusia Indonesia dengan anggaran 20% yang sebelumnya mereka ini adalah produk dari anggaran 2% untuk pendidikan di masa Orde Baru. Bagaimana bisa gitu loh? Ini hanya refleksi aja teman-teman ya. Ditambah juga kita harus mewajibkan masyarakat kita berpendidikan tinggi. Literacy rate-nya harus bagus, harus melek huruf ya. Ini hanya masalah mau atau tidak mewujudkan pembangunan yang lebih merata, ekonomi yang merata. Kita harus berhenti pada Santa Fe baru tuh. Ada Santa Fe baru yang udah di matte black. Ada Sirocco juga, Sirocco R ya. Mobil diwarnain matte black kayak gitu tuh. Matte black itu hitam apa ya? Ya hitam matte lah, hitam gak kelihatan, kayak keren aja gitu loh. Kepengen nyoba saya di mobil saya kalau saya nanti ada uang buat beli mobil ya. Kalau saya ada mobilnya, saya pengen loh ubah mobil dari hitam itu jadi hitam yang matte black seperti itu. Kayaknya cakep juga, seru gitu. Kayaknya cakep juga deh, seru gitu lah. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Gagal fokus tadi gara-gara Santa Fe baru tadi. Iya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi wajib pendidikan tinggi, wajib literate, wajib bisa calistung. Jadi butuh komitmen untuk meratakan ekonomi. Kita harus berhenti membangun ekonomi kita bergantung kepada pertumbuhan ekonomi atau menomorsatukan economic growth ya, atau pertumbuhan ekonomi. Kita harus berubah pola pembangunannya menjadi berfokus pada economic equality atau pemerataan ekonomi. Jadi pembangunan yang merata, tidak terpusat hanya di Jawa, Sumatera saja, tapi semua dibangun. Kalimantan dibangun, Sulawesi dibangun, daerah 3T, tahu T gak? Tertinggal, terluar, terdepan, bahkan terdalam sekalipun itu juga harus dibangun. Dibangun akses pendidikannya, sarana prasarana pendidikannya, infrastruktur digitalnya, infrastruktur non digitalnya, semua infrastruktur jalan raya, semua ini harus dibangun. Dan memang untuk membangun Indonesia secara merata membutuhkan anggaran yang besar. Tapi 30% harus untuk pendidikan, untuk mewajibkan masyarakat Indonesia berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi, bisa calistung, dan mewajibkan masyarakat Indonesia membaca buku. Ya, membaca buku dengan kita mengasah, menggugah gitu loh. Bagaimana cara agar membuat masyarakat Indonesia ini suka baca buku gitu loh, senang baca buku gitu loh, ya. Dengan memperbanyak perpustakaan, membuka perpustakaan nasional di berbagai kota, terutama di ibu kota provinsi,
ibu kota kabupaten kota, dan persebaran buku-bukunya juga diperbanyak gitu ya. Atau ya bikin perpusda, perpustakaan daerah gitu loh. Perpusda yang anunya sarana prasarana dan segala macamnya itu sama seperti Perpusnas di Jakarta. Untuk perpusda atau perpustakaan daerahnya itu agar lebih menarik minat masyarakat untuk membaca buku ya. Jadi masyarakat akan tertarik bahwa baca buku itu lebih asik daripada sekedar scroll-scroll di media sosial gitu. Ini modalnya modal besar, sangat amat besar dan sangat mahal, tapi harus diambil untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Jadi yang dibangun sumber daya manusianya dulu ya. Untuk membangun sumber daya manusia harus dimulai dari pembangunan ekonomi yang merata. Jadi ekonomi rata, akses digital di Sumatera harus sama dengan akses digital di Jawa. Ya jangan di Jawa saja, masih banyak daerah-daerah yang tak terjamah akses digital, bahkan tak terjamah jalan bagus dan mulus. Ya, masih banyak ternyata beberapa daerah di Jawa yang kondisi jalanannya memprihatinkan, bahkan ada yang tidak teraliri oleh listrik ya. Jadi harus diperbaiki secara menyeluruh. Persebaran listriknya merata, jalan mulus bagusnya merata, air bersihnya merata, sumber-sumber ekonominya merata, dan sebagainya merata. Jadi kredo pembangunan ekonominya itu dirubah dari yang selama ini mengagungkan growth, pertumbuhan ekonomi, menjadi economic equality atau pemerataan ekonomi ya. Jadi dirubah kredonya ya, kredonya dirubah dari yang selama ini pertumbuhan ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi berfokus kita kepada pemerataan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% ya, untuk di masa-masa sekarang sulit. Kenapa sulit? Ya karena satu, Indonesia ini ekonominya dihantam habis oleh COVID. Ditambah tensi dengan Tiongkok perihal masalah Laut Cina Selatan. Tambah lagi ongoing perang di Ukraina, di Gaza, di Syria, dan kondisi-kondisi ekstern lain. Ditambah banyaknya kasus-kasus korupsi, pencucian uang ya, dan praktik politik uang. Ini harus diperbaiki dulu. Karena kalau enggak ya bagaimana kita mau ngejar pertumbuhan ekonomi 8%. Makanya dirubah kredonya. Kredonya adalah nomor satu, ketika kita membangun ekonomi, fokus kepada pemerataan, pembangunan ekonomi yang merata, dan pembangunan nasional yang merata. Equal national development, equality development, pembangunan yang merata, jangan tidak merata. Karena kalau tidak merata, itulah yang menyebabkan overpopulasi di sejumlah daerah. Makanya saya jujur sangat mendukung usulan Caimin mengembangkan banyak kota-kota besar seperti Jakarta, agar para orang-orang ini bisa membangun daerahnya, tidak harus merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta itu pilihan, tapi alangkah eloknya bangun daerah gitu ya, bangun daerahnya masing-masing gitu. Syukur-syukur merantau ke luar negeri, begitu pulang ke Indonesia bisa bangun. Nah ini yang teman-teman gak paham.
ketika main asal kritik, main asal hujat, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Teknologi, Profesor Stella Christy, yang membagikan cara agar para orang-orang Indonesia bisa sekolah luar negeri, bisa kuliah ke luar negeri. Kalau kita pahami konteksnya, kalau kita pahami maknanya, ini kan bagus gitu loh. Bagus agar mendorong orang-orang kita berkompetensi untuk bisa kuliah ke luar negeri, bisa sekolah ke luar negeri. Begitu pulang ke Indonesia, ya, begitu pulang ke Indonesia, di negara mendukung, memfasilitasi orang-orang yang baru pulang kuliah atau sekolah di luar negeri untuk mengamalkan ilmunya. Jangan malah dikritik, jangan malah dihujat, jangan malah dicaci maki, gitu loh. Jangan malah dicaci maki, jangan malah dihujat. Malah kita harus berterima kasih sebenarnya kepada Profesor Stella. Udah membagikan secara cuma-cuma, ya, bagaimana memperhatikan, bagaimana mengorbitkan para orang-orang Indonesia kuliah ke luar negeri untuk selanjutnya diorbitkan di dalam negeri. Bagus, gitu loh. Dan bukan berarti dengan begitu Profesor Stella Christy nggak memperhatikan mutu pendidikan tinggi atau universitas di dalam negeri. Oh enggak, masih diperhatiin, masih dipedulikan apa itu perguruan tinggi dalam negerinya, masih perlu diperbaiki. Mohon maaf lahir dan batin, boleh nggak saya ngomong? Sekelas UI aja wajib dibenerin. Sekelas UI wajib dibenerin. UI Universitas Indonesia ini wajib dibenerin. Dibenerin biar apa? Biar iklim penelitiannya bagus, mendukung penelitian, mendukung riset, ya, mendukung para alumninya untuk mengamalkan ilmunya, pokoknya infrastruktur yang membuat satu perguruan tinggi negeri itu maju, ya, mau nggak mau ya UI itu harus dibenerin mutunya total agar lebih bersahabat kepada pendukung penelitian, lebih suportif kepada penelitian, ya, memfasilitasi kalau ada yang melakukan penelitian, disokong sepenuhnya. Ini bagus loh. Dan para guru besar alumnus UI itu bisa mengamalkan ilmunya setelah lulus dari UI. Ini harus didukung. Makanya kan sekelas UI aja harus dibenerin biar bagus gitu loh. Jadi bukan berarti Profesor Stella Christy ngomong kayak gitu lantas oh ini nggak memperhatikan PTN dalam negeri, nggak gitu. Perguruan tinggi dalam negeri nggak gitu juga kali. Itu mah namanya kesalahan berlogika atau logical fallacy, ya, namanya kesalahan berlogika. Makanya saya benarkan aja, giliran kita punya wakil menteri sekelas Profesor Stella Christy dihujat, caci maki apa segala macam. Tapi kalau giliran punya pejabat menteri kayak Budi Aristiadi yang konon katanya terlibat judi online, kok pada meneng wae, kok pada diem aja gitu loh. Makanya saya bilang masyarakat Indonesia ini belum siap untuk berpikir kritis, berpikir logis, berpikir rasional, belum siap. Saya boleh katakan ini apa adanya teman-teman ya, bukan asumsi ini, bukan saya berasumsi. Oh no, saya tidak dibesarkan untuk berasumsi. Tapi memang ini faktanya. Kenapa masyarakat Indonesia kurang siap berpikir kritis? Karena memang pola pikirnya tidak diasah. Pola pikirnya memang nggak dilatih untuk berpikir kritis. Alias ya udah mentalnya mental Indomie. Begitu udah mateng lahap dah. Mau setengah mateng makan lahap dah. Gitu loh, ya. Jangan gitu, ya. Kalau udah mateng banget, nah baru siap disajikan. Kalau udah mateng banget, nah baru dimakan. Tuh yang caranya benar, ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya share untuk
sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.